Bersama pemerintah berencana menonaktifkan sejumlah tower di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Hal ini dilakukan menyusul menurunnya kasus COVID-19 dan habisnya masa kontrak di Wisma Atlet. Dan berikut laporan selengkapnya dari reporter Sisilia Sindabariba dan juru kamera Agustin Lauren untuk Anda. Semakin menurunnya kasus aktif COVID-19 di tanah air membuat pemerintah berencana untuk tidak lagi mengaktifkan atau memberhentikan operasional dari sejumlah tower yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Hal ini tertuang dalam surat yang sudah ditandatangani oleh pihak dari BNPB, dalam hal ini Kepala BNPB Suharyanto. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa terhitung operasional dari sejumlah tower di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini hanya berlakukan sampai 31 Desember 2022. Dari 7 tower yang sudah dioperasikan per Maret 2020, nantinya hanya tersisa 1 tower saja, yakni Tower 6, sementara 6 tower lainnya tidak lagi digunakan. 1 tower ini digunakan untuk melayani pasien sekaligus untuk tempat tinggal dari para relawan yang akan merawat dan juga menjaga pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Sampai 29 Desember 2022 atau beberapa hari jelang penonaktifan sejumlah tower di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini, tercatat hanya tersisa 1 pasien saja yang dirawat di Tower 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Pasien juga diketahui dalam keadaan yang sehat dan siap untuk dipulangkan. Sejak beroperasi 2 tahun 9 bulan yang lalu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini setidaknya sudah merawat tidak kurang dari 131.000 pasien yang dinyatakan COVID-19. Tidak kurang dari 2.000 relawan, baik itu relawan medis maupun non-medis, mau untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka. Sejumlah suka duka, kemudian pesan diberikan jelang penutupan sejumlah tower di Rumah Sakit Darurat COVID-19 seperti berikut ini. Harapan saya merasa bersyukur karena virus COVID sudah mulai menurun. Tahun 2020 sampai sekarang masih aktif. Nah, suka duka itu pasti banyak. Kalau sukanya itu ya pasti kita ketemu dengan relawan ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita di situ juga bisa saling bertukar budaya. Bukan hanya kita menjadi relawan saja. Nah, kalau dukanya itu ya ketika teman-teman kita yang sudah mendahului kita, di mana kita bersama-sama di sini melakukan tugas, tapi mereka lebih sudah duluan menghadap Yang Kuasa, itu duka yang paling dalam sampai sekarang. Nah, bukan hanya itu juga dukanya ketika pasien-pasien COVID naik, contohnya kemarin itu yang varian Delta yang tahun lalu, itu merupakan duka juga kepada kami sebagai tenaga kesehatan. Terus kayak umur kita tuh nggak ada istilahnya senioritas apa gimana, itu benar-benar saling merangkul gitu. Itu sih yang bikin sedih, kan harus berpisah. Tapi balik lagi aku bangga pernah ada di sini. Saya berada di salah satu tower yang nanti akan segera dinonaktifkan oleh pihak dari pemerintah. Saya berada di Tower 3 dan saya akan menunjukkan ruangan yang menjadi saksi bagaimana kesembuhan dan juga bahkan kehilangan terjadi di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini. Ini adalah ruangan yang menjadi tempat bagi banyak pasien yang harus menjalani isolasi jauh dari keluarga akibat dari COVID-19. Di ruangan inilah para pasien menghabiskan waktu mereka 10 sampai dengan 14 hari, bahkan lebih dari 14 hari untuk bisa sembuh dan bisa kembali ke orang-orang terdekat. Pihak pemerintah memastikan nantinya meski hanya ada 1 tower, namun dari segi fasilitas, sarana dan prasarana semuanya maksimal untuk menangani pasien COVID-19. Tidak hanya itu, nanti juga para tenaga kesehatan maupun non-medis terus akan standby dan juga berjaga untuk merawat dan juga menjaga pasien yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Selanjutnya, tower-tower yang sudah tidak lagi digunakan sebagai rumah sakit ini akan dikembalikan ke pihak Kementerian PUPR, dan pihak Kementerian PUPR akan mengembalikan ke pihak Sekretariat Negara.